Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal fisika tentang pengukuran menggunakan jangka sorong ya. Bagaimana cara menggunakan pengukuran jangka sorong? Kita masuk dulu ke web science 301. Nah, ada yang ini 301, tapi bukan yang ininya ya. Kita cari yang ini. Nah, ini. Setelah kita masuk ke sini ke web saya pribadi ini, kita masuk ke web pribadi ini, kita langsung ke referensi belajar. Di referensi belajar kita pilih OLAPS. Di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran karena kita ingin belajar tentang cara mengukur jangka sorong. Jadi kita ke fisika. Scroll ke bawah karena di fisika ada di kelas 11 ya di sini ya. Vernier, kaliper, kita pilih ini. Nah, setelah itu kita bisa baca tuh ya teorinya di sini baca ya, bagian-bagiannya disebutkan di sini. Tapi berbahasa Indonesia apa berbahasa Inggris ya. Kita tahu ini adalah skala utama. Yang di bawahnya adalah skala Nonius. Ini adalah rahang untuk mengukur diameter luar, ini untuk mengukur diameter dalam. Ini pengunci dan ini untuk mengukur kedalaman. Itu ya. Nah, ini lengkap. Ini lengkap untuk mengukur volume. Diameternya kita hanya cari diameternya saja, jadi volume pada benda gitu ya. VR kuadrat berarti ini kita mengukur volume tabung seperti itu ya, bisa seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke simulasi. Sini ada animasinya sih, kita bisa tonton animasinya di sini, bisa dilihat di sini ya. Ya, ini kita masuk ke simulasi aja. Nah di sini, kalau kita geser kanan kiri, maka kita perhatikan ini skalanya akan berubah ya, gonta-ganti ya. Misalkan ini nih, klik 2 kali, geser kanan kiri, ini kan bergerak ya. Yang bergerak itu skala utamanya nih, kalau kita perhatikan ya. Padahal skala utama dan skala Nonius itu sama-sama bergerak. Ini posisi di mana 0 ya. Baik, cara membacanya adalah skala utama ditambah skala Nonius. Cara mulainya seperti ini, contoh seperti ini. Lihat nih, kalau misalkan gini, kita lihat dulu skala utamanya berapa sih ini. Kita perhatikan nih, ini angka 0. Ini kan skala utama nih, yang ini nih. Ya, kalau ini kan kecil, ini diperbesar sekarang. Yang di bawah itu skala Nonius. Kita lihat nih skala utamanya berapa. Skala utama itu garisnya di sini nih batasnya. Jadi 0, 1, 2, bukan gitu, tapi 0,1, 0,2 gitu ya, di tengah-tengah di sini. Ya, bagaimana kalau misalkan seperti ini? Pas sekali di sini barisannya. Gimana ya? Gitu ya, mendekati lah. Ini 0,2 tetap ini 2.
Pokoknya kita lihat ini acuannya yang ini yang terakhir ini. Nah, kalau misalkan gini, berapa ini? Ya kita hitung skala ini. Ini itu 0 ya, 0,1, 0,2, 3. Nah ini yang paling panjang ini 0,5 nih. Ini 0,5, ini 0,6, 0,7. Nah berarti ini kalau kita perhatikan ini adalah skala utamanya adalah 0,7. Nah, Pak, kalau seperti ini gimana? Sudah bisa dilihat ya berarti ya. Kalau tadi kan 0 ya, kan ini 2. Ini 2,1, 2,2. Nah, ini kan skala Indonesia ada di sini nih. Berarti kita baca dari sini, kalau kita garis ke atas berarti dari sini ke sini nih. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, berarti di sini 2,4. Maka skala utamanya adalah 2,4. Kalau di sini berarti 2,5. Kalau di sini, nah ini nggak bisa kita bilang 3,4 ya. 1, 2, 3, 4. 3,4 Pak, nggak bisa. Kenapa? Walaupun ini dekat, ini jaraknya dekat, tapi ini simpangannya lihat. Skala Indonesia itu lebih ke arah sini kan ya. Sebelah kiri ke sini. Nah, kalau ini ada di sebelah kanan kan. Kalau kita garis ke atas itu yang ini skala ini walaupun dekat masih di sebelah kanan. Gitu ya. Seandainya garis ini itu tepat garis dengan ini, maka bisa kita sebut 3,4. Kalau seperti ini kondisinya, ya, seperti ini kondisinya, tidak bisa kita sebut 3,4. Kenapa? Karena garis yang ini, walaupun garis skala utama, walaupun sangat dekat sekali dengan skala Indonesia yang pertama ini, yang 0, ini 0 gitu ya, itu tetap tidak bisa menjadi bagian dari skala utama yang ini. Yang mana tuh Pak? Yang ini 1, 2, 3 itu skala utama nih. Berarti 3,3. Aku bisa begitu. Iya, nanti kita peroleh selanjutnya 3,3 dijumlahkan dengan skala apa? Skala Nonius. Nah, yang ini nih skalanya. Skala Indonesia itu diperoleh dari skala yang tegak lurus. Mana yang tegak lurus? Yang ini. Berapa? 10. Gitu ya. Ini kan skalanya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Gitu ya. Jadi kan 0,01 cm gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini ini tegak lurus berarti 0,10 cm. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan 3,3 ditambah 0,10 berarti 3,40 cm. Nah, 3,3 ditambah 0,1 kan 0,10 ini. Jadi 3,40 seperti itu ya. Karena untuk membaca jangka sorong yang ini, jangka sorong itu sendiri ya, menggunakan jangka sorong itu sendiri, kita harus dapat membaca skala yang dibaca ini gitu ya. Ya, yang jelas untuk hasil hitungnya itu ya skala utama ditambah skala Nonius. Jadi kita latihan dulu nih. Berapa skala utama? Skala utama berapa ini? 0, berapa nih? Berarti 0, betul 0,2. Berarti 0,2. Diingat-ingat ya. 0,2 skala utamanya. Skala Noniusnya berapa? Yang tegak lurus yang sama mana? Nah yang ini tuh berapa?
ini kan 5, 6, 7, 8. Oh, berarti 8 ini. Skala noniusnya adalah 8. Skala utamanya 0,2. Ini nih. Berarti 0,2 ditambah dengan, bukan ditambah dengan 8 ya, tapi kan ini 0,01 ketelikannya ya, 0,01 cm. Jadi otomatis kalau ini yang lurus berarti 0,08. Sehingga hasil perhitungan ini dapat kita simpulkan adalah 0,2 ditambah dengan 0,08. Berapa hasilnya? Nah, berarti 0,28 cm gitu ya. Karena kan 0,28 cm satuannya cm kan. Nah, seperti itu ya. Itu ini bisa ya, lengkap, ini bisa di save. Gitu. Nah, di sini ada glass beaker ya, glass beaker. Kita bisa menggunakan glass beaker. Nah, ini bisa mengukur ini diameter dalam. Ya. Nah, ini kedalaman. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam glass beaker. Ini untuk kedalamannya. Ini fungsi-fungsinya sebenarnya. Jadi berapa sih ini? Nah, ini belum mentok ya. Nah, sampai mentok baru kita kunci dan tidak baca. Berapa ini? 4,1 ya, skala utama 4,1 ditambah dengan yang lurus mana? Ini doang yang lurusnya. Berarti 4,1 ditambah 0,03 gitu ya. Jadi 4,1 sorry. 1 ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Yuk. Jadi 4,13 hasilnya 4,13.